Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran geografi, pola kewarangan kota, lebih spesifiknya adalah interaksi desa dan kota. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana pola keluaran kota dan struktur keluaran kota. Berikut, kita akan lebih fokus untuk membahas interaksi wilayah desa dan kota. Nah, bisa kita saksikan bahwa yang dimaksud dengan interaksi merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Perbedaan dan karakteristik mengakibatkan terjadinya interaksi antar wilayah sebagai berikut. Bisa menimbulkan fenomena wilayah yang saling melengkapi, wilayah yang saling berintervensi, atau adanya kemudahan transfer atau pemindahan ruang. Nah, berikut kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah gejala di mana wilayah yang saling melengkapi atau regional komplementari. Dianalogikan, ada dua wilayah atau tiga wilayah yang saling berdekatan. Misalnya di sini ada wilayah A ya, dan wilayah B yang masing-masing memiliki sumber daya yang berbeda. Ya, di sana wilayah A surplus di bidang sumber daya X, wilayah B minus sumber daya X, lalu kemudian wilayah A minus sumber daya Y, sebaliknya wilayah B surplus sumber daya Y. Kemudian wilayah A minus sumber daya Z dan wilayah B minus sumber daya Z, di antaranya ada suatu wilayah kita sebut wilayah C, dan dia minus sumber daya X, minus sumber daya Y, tapi surplus sumber daya Z. Maka akan terjadi hubungan yang saling melengkapi di antara ketiga wilayah tersebut untuk bertukar barang atau komoditas. Itu yang disebut dengan regional complementary. Ya. Berikutnya adalah kondisi wilayah yang saling berintervensi atau intervening opportunity, di mana ada tiga wilayah yang saling berdekatan, yaitu wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Sementara wilayah A dan B, maaf ini B, ya menghasilkan sumber daya yang berbeda, tapi di antara kedua wilayah tersebut ada wilayah C yang memiliki sumber daya yang lengkap, baik itu sumber daya X atau sumber daya Y. Ya, kita analogikan misalnya ini adalah wilayah Karawang, surplus padi, sementara di sini misalnya Purwakarta minus sumber daya X-nya surplus, sumber Y-nya minus ya, maka hubungan antara wilayah A dan B atau Karawang dan Purwakarta akan melemah apabila diantaranya ada wilayah C, sebut di sini misalnya Subang, yang memiliki sumber daya yang lengkap, baik sumber daya X ataupun sumber daya Y. Maka wilayah C ini akan mengintervensi ke wilayah A dan ke wilayah B, yaitu dalam kondisi yang disebut dengan wilayah yang saling berintervensi. Baik, selanjutnya kita akan melihat kondisi di mana ada kemudahan transfer antara pemindahan ruang atau spatial transferability. Faktor lain yang mempengaruhi pola interaksi wilayah, adanya kemudahan pemindahan dalam ruang tergantung kepada jarak mutlak dan relatif antar wilayah, kemudian biaya angkut dan jarak mutlak dan relatif antar tiap wilayah. Ya, selanjutnya kita akan membahas dan mempelajari kekuatan interaksi antar wilayah. Itu dapat dianalisis dengan menggunakan teori gravitasi dari Rayleigh. Kekuatan interaksi antara wilayah dapat ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, jarak antar wilayah tersebut. Ya, ini beberapa rumus dan teori berhubungan dengan kekuatan interaksi desa kota. Yang pertama adalah rumus teori gravitasi Rayleigh, yang kemudian juga disebut dengan rumus kekuatan interaksi.
Nah, kita perhatikan rumusnya. Itu ada I AB sama dengan konstanta jumlah penduduk kota A kali jumlah penduduk kota B dibagi jarak kota A dan B pangkat 2. Ya, kita lihat keterangan dari rumus tersebut. Ini adalah untuk mencari kekuatan interaksi antar kota. Ya, berikutnya rumus yang kedua yaitu rumus teori titik henti. Yaitu dengan rumus DAB sama dengan jarak antara lokasi titik henti, DAB jarak antara kota A dan B, PA adalah jumlah penduduk kota yang lebih kecil atau kota A, dan PB adalah jumlah penduduk kota yang lebih besar. Ya, demikian ya. Untuk lebih memudahkan, ya untuk penduduk A dibagi jumlah penduduk B ini bisa dibalik dengan tidak harus tergantung kota yang lebih pada kota A atau B-nya, tapi mana kota yang jumlah penduduknya lebih banyak. Jadi untuk memudahkan ini bisa dibalik menjadi jumlah penduduk yang lebih banyak dibagi jumlah penduduk yang lebih sedikit dengan kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Rumus ini digunakan untuk mencari titik yang paling strategis di antara dua kota untuk menempatkan fasilitas tertentu. Misalnya untuk menempatkan fasilitas rumah sakit, pom bensin, atau sekolah, atau tempat ibadah, atau usaha yang lainnya, tentunya dalam geografi bisa dengan menggunakan rumus teori titik henti ini. Tentunya tidak berkonsentrasi ke dukun atau paranormal. Baik, bisa kita lanjutkan, yaitu rumus kekuatan interaksi atau yang dikenal kemudian dengan rumus konektivitas yang dikemukakan oleh K.J. Kansky sebagai berikut. Beta sama dengan E per Pi. Ya, dengan keterangan bahwa beta itu adalah indeks konektivitas, nilai konektivitas. E adalah jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut, dan Pi adalah jumlah kota dalam suatu wilayah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampurasun.